Perkenalkan, nama saya Tibortius Seladuka dengan NIM 2022 111004. Saya merupakan mahasiswa program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora, Universitas Flores. Video ini dibuat sebagai bentuk pemenuhan tugas mata kuliah Filsafat Hukum yang diampu oleh Bapak Agustinus F. Pascalino Dadi, S.Phil M. Hum. Dalam video ini, saya akan menjelaskan aliran sosiologi jurisprudensi serta mengaitkannya dengan kasus Nenek Mina. Baik, selanjutnya kita akan memasuki materi pembahasan. Sosiological jurisprudensi merupakan aliran hukum yang mengkaji hukum dengan memperhatikan hubungan antara hukum dan masyarakat. Menurut aliran ini, efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh isi undang-undang, tetapi juga oleh bagaimana hukum itu bekerja dalam praktik sosial. Beberapa tokoh penting dalam aliran ini antara lain Resor Paul, tokoh paling terpengaruh, Jürgen Ehrlich, dan Leon Durkheim. Tujuan utama sosiologi jurisprudensi adalah mewujudkan keadilan sosial, menjamin memanfaatkan hukum, menjadikan hukum responsif terhadap perubahan sosial. Yang berikutnya, kelebihan hukum lebih realistis dan kontekstual, memperhatikan kebutuhan masyarakat, mendukung menciptakan keadilan substantif. Yang berikut, kelemahan. Yang pertama, kurangnya memberikan kepastian hukum, berpotensi menimbulkan subjektivitas penegak hukum. Dan selanjutnya, contoh penerapan dalam praktik di Indonesia. Aliran ini terlihat pada yang pertama, putusan hakim yang mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat. Yang kedua, hukum adat yang diakui sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat. Kebijakan hukum yang berpihak pada kepentingan sosial. Terakhir, kesimpulan. Aliran sosiologikal jurisprudensi menegaskan bahwa hukum harus hidup dan berkembang bersama masyarakat. Hukum bukan hanya aturan tertulis, tetapi sarana untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Yang berikut contoh kasus dari aliran sosiologika jurisprudensi, yaitu kasus Nenek Mina diangkat pada tahun 2009, adalah contoh kasus yang nyata yang menerapkan aliran hukum sosiologis di Indonesia. Peristiwa ini berlangsung di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, ketika Nenek Mina mengambil 3 buah kakao dari perusahaan perkebunan karena keadaan ekonomi yang sangat buruk. Dalam mengambil keputusan, hakim tidak hanya berpedoman pada ketentuan pidana tentang pencurian yang tertuang dalam undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan berbagai faktor sosial, seperti nilai kerugian yang sangat kecil, usia pelaku yang sudah tua, serta rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukuman yang dijatuhkan bersifat ringan dan seimbang. Putusan ini memperlihatkan bahwa penerapan hukum tidak dilakukan dengan cara yang kaku, tetapi memperhatikan konteks sosial masyarakat. Sejalan dengan pandangan hukum sosiologis yang menganggap hukum sebagai instrumen untuk mencapai keadilan sosial. Yang berikut, analisis teori sosiologikal jurisprudensi dengan kasus Nenek Mina. Teori sosiologikal jurisprudensi menekankan bahwa hukum harus diterapkan dengan memperhatikan kondisi sosial dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, bukan semata-mata berpegang pada aturan tertulis. Dalam kasus Nenek Mina, meskipun secara normatif perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana pencurian, hakim tidak menerapkan hukum secara kaku. Hakim mempertimbangkan usia pelaku, kondisi ekonomi yang lemah, nilai kerugian yang sangat kecil, serta tidak adanya niat jahat. Pertimbangan tersebut mencerminkan penerapan konsep law in action, di mana hukum berfungsi sebagai sarana untuk mencapai keadilan sosial. Dengan demikian, putusan terhadap Nenek Mina
sejalan dengan teori sosiologikal jurisprudensi, karena hukum digunakan untuk melindungi kepentingan sosial dan kemanusiaan, bukan sekadar menjatuhkan sanksi berdasarkan teks undang-undang. Setelah saya memaparkan materi di atas, saya menyimpulkan bahwa aliran jurisprudensi sosiologi menekankan bahwa hukum seharusnya tidak hanya dilihat sebagai sekumpulan aturan tertulis atau norma formal, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dinamis dan berkembang bersama dengan masyarakat. Dalam sudut pandang ini, efektivitas hukum ditentukan tidak hanya oleh substansi undang-undang, tetapi juga oleh cara hukum tersebut berfungsi dalam kehidupan sosial dan sejauh mana hukum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Saat diterapkan aliran ini, menekankan keadilan yang substantif, yaitu hukum perlu melindungi kepentingan publik, menjamin kesejahteraan sosial, dan beradaptasi dengan perubahan dalam masyarakat. Kasus Nenek Mina adalah contoh konkret penerapan teori ini di Indonesia. Meskipun tindakan Nenek Mina secara normatif dapat dikategorikan sebagai pencurian, hakim tidak menerapkan hukum dengan cara yang kaku. Pertimbangan seperti usia pelaku, kondisi ekonomi yang memperhatikan nilai kerugian yang sangat kecil, dan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat menjadi faktor penting dalam penentuan keputusan yang adil. Kasus ini menunjukkan bahwa penerapan hukum dengan mempertimbangkan konteks sosial, nilai-nilai kemanusiaan, dan kepentingan masyarakat luas dapat menghasilkan keputusan yang lebih bijaksana, manusiawi, dan mendukung terciptanya keadilan sosial. Dengan demikian, jurisprudensi sosiologis mendorong agar hukum tetap responsif, fleksibel, dan relevan dengan keadaan masyarakat, serta memastikan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan sosial dan ketertiban. Itulah penjelasan saya mengenai aliran sosiologi jurisprudensi dan penerapan dalam kasus Nenek Mina. Semoga informasi ini berguna dan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya hukum yang responsif terhadap kondisi sosial masyarakat. Atas perhatian Bapak, saya ucapkan limpah terima kasih.